saya Septi Permatasari. Di sini Septi akan menjelaskan hadis tentang kepemimpinan perempuan menurut perspektif hadis. Nah, di sini ada teks hadis tentang kepemimpinan perempuan, yaitu hadasana Umanum bin Al-Haisam hadasana Aufun an Hasin an Abi Bakri qala laqad nafa'ni Allah bika limata sama'tuha min Rasulillah ayyamal jamali ba'd ma kanta an ahaq ba ashabal al-jamala fa'uqa tila ma'ahim qala lama balagha Rasulullah anna hal farisi qadamalakum alaihim baita kasar qala lan yufliha qaumalau amroha ma amroat. Nah, yang artinya Utsman bin Aidsim telah menceritakan kepada kami dari Hasan dari Abi Bakra. Dia berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang telah aku dengar dari Rasulullah pada waktu perang Jamal, sesudah hampir aku bertemu dengan pasukan yang mengendarai onta yang dipimpin oleh Aisyah. Aku pun ikut berperang bersama mereka. Dia berkata ketika ada berita bahwa orang-orang Persia memberikan kepemimpinannya kepada binti Kisra. Nabi bersabda, tidak akan sukses suatu kaum yang menyerahkan urusan untuk memimpin mereka kepada perempuan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, di sini ada sanad, matan, dan mukharij hadis. Nah, yang pertama yaitu sanad. Sanad yang pertama yaitu kepada Utsman bin Al-Haitsam, yang kedua Auf bin Jamilah Ar-Rabi, yang ketiga yaitu Hasan bin Hasan Yasar, yang keempat Nafi bin Haris Al-Tasaqif. Nah, untuk periwayatan Utsman ini yaitu bahwa sanad dalam hadis tersebut bersambung, istihsan al-sanad. Utsman bin Umar Haitsam berguru kepada Auf. Nah, Utsman ini berguru kepada Auf Jamilah Ar-Rabi. Nah, selanjutnya lagi yaitu Auf bin Jamilah Ar-Rabi itu berguru kepada Hasan bin Abi Hasan Yasar. Selanjutnya Hasan bin Abi Hasan Yasar berguru kepada Nafi bin Haris Al-Saqafi. Nah, di sini ada matan. Matanya itu maqala lama balagha Rasulullah anna hal ala farasi qadamalakum alaihim bangta kasira qala lan yufliha qaumala walau amrahum amra'ah, yaitu yang bersandar kepada Nabi Muhammad, yaitu perkataan Nabi Muhammad. Mukharij al-hadis yaitu Imam Al-Bukhari. Selanjutnya yaitu syarah atau penjelasan hadis. Nah, hadis mengisahkan bahwa Abi Bakar dengan Rasulullah menyampaikan kalimat tersebut selama perang Jamal yang terjadi antara pasukan yang dipimpin oleh Aisyah, istri Rasulullah, dan pasukan yang setia kepada Ali bin Abi Thalib setelah pembunuhan Utsman bin Affan. Rasulullah menyatakan bahwa sebuah kaum tidak akan berhasil jika mereka menyerahkan kepemimpinan mereka kepada seorang perempuan. Ini menunjukkan pandangan dalam Islam tentang kepemimpinan bahwa dalam situasi tertentu pilihan terbaik adalah seorang laki-laki. Nah, maksudnya penjelasan dari syarahnya itu yaitu Nabi Muhammad mengucapkan hadis di atas karena mendengar laporan mengenai suksesnya kepemimpinan
perempuan Persia pada tahun 9 Hijriah menurut tradisi yang berlaku di Persia sebelum itu, yaitu yang berhak diangkat menjadi seorang pemimpin yaitu laki-laki. Nah, sedangkan pada tahun 9 Hijriah terjadinya justru menyalahi biasanya yaitu mengangkat kepala negara seorang perempuan. Nah, pada waktu itu derajat kaum perempuan di masyarakat masih dipandang minor. Perempuan dipercaya untuk mengurus tidak dipercaya untuk mengurus publis, lebih-lebihnya masalah kenegaraan. Nah, apalagi di masyarakat Arab pada masa jahiliyah, yaitu dengan gaya hedonisme, yakni barometer kebahagiaan serta kepuasan hanya diukur dengan kefenomenalan. Nah, kemegahan, banyaknya materi kehidupan, dan juga termasuk pola hidup yang patriarki, seperti seorang laki-laki boleh menikahi banyak perempuan, dan ada juga seperti seorang ayah yang meninggal dan anak laki-lakinya boleh mewariskan dengan cara menikahi ibunya sendiri. Dengan demikian, saat itu perempuan dinilai makhluk yang sangat hina dan tidak berharga. Mereka dianggap sebagai makhluk mati, bebas diperjualbelikan, dijadikan budak dan pemuas nafsu. Nah, selanjutnya yaitu ada pendapat para ulama klasik. Yang pertama yaitu menurut Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Malik dan Imam Syafi'i. Nah, menurut Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik dan Syafi'i, mayoritas mereka berargumen perempuan tidak boleh menjadi pemimpin walaupun dalam skup kecil. Alasannya karena bagaimanapun estafet kepemimpinan dalam skup luas sebatas secara substansi adalah sama, itu menjadi distinction dan diferensiasi adalah pada wilayah atau cakupan kekuasaan saja. Legalisnya argumen mereka adalah larangan Nabi Muhammad SAW melarang seorang perempuan menjadi pemimpin sebagai tekstualis hadis di atas. Nah, selanjutnya yaitu Imam Abu Hanifah. Menurutnya bahwa perempuan wanita diperoleh menjadi qadri atau hakim, namun tidak boleh menjadi hakim atau qadri perkara bidana. Sedangkan menurut Al-Khattabi, mereka makna hadis di atas mensialir bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin ini karena ketidakbiasaan dirinya menikahkan dirinya sendiri dan tidak bisa menikahkan atau menjadi wakil atau wali nikah bagi perempuan lain. Nah, selanjutnya yaitu Imam Al-Baghawi. Nah, termasuk seorang musafir berargumentasi bahwa perempuan tidak boleh seharusnya menjadi pemimpin kepada negara atau qadri atau hakim ya, dengan alasan bahwa seorang pemimpin atau imam pasti melakukan perjalanan keluar untuk mengatur dan melaksanakan jihad, termasuk qadri atau hakim. Ia harus keluar rumah untuk mengurusi perkara yang disidangkan dan sebagainya, padahal perempuan umumnya identik dengan aurat, sehingga pekerjaan semacam itu dirasa kurang baik dan kurang cocok untuk kodratnya. Selanjutnya yaitu menurut Said Hawa. Nah, ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin karena sifat tabiat perempuan identik dengan kelemah lembutan, sehingga mereka dianggap kurang cakap dalam mengurus segala hal yang berkaitan dengan kepemimpinan, termasuk seperti bekerja secara kontinu dan memimpin tentara dan mengelola sejumlah diversitas urusan lainnya, dan segala urusan dirasa berat dan melelahkan bagi kaum perempuan. Dan menurut Ibnu Jari At-Tabari, seorang musafir yang cukup fenomenal, Tabari mengomentasi bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan bukan hanya realitas pada aspek kekuatan fisik semata, tetapi termasuk pada aspek intelektual serta tanggung jawab dalam memenuhi hak dan kewajiban yang ditentukan
oleh Allah Subhanahu wa taala seperti membayar mahar, nafkah dan kifayah. Nah, yang selanjutnya yaitu Imam Al-Zamakhsyari dikenal seorang musafir diraya berargumentasi bahwa di antara kelebihan dan keunggulan laki-laki dan perempuan sehingga laki-laki lebih berhak menjadi pemimpin adalah seperti akal dan pengetahuan, al-haq ketegasan, al-hams etika dan tekad yang kuat, al-hazm kekuatan fisik, kudrat secara umum memiliki kemampuan menulis Alkitab dan memiliki keberanian, al-fursha wal aramshu. Nah, selanjutnya itu pendapat para ulama kontemporer. Nah, di sini ada Ali Juma Muhammad Abdul Wahhab, yaitu mufti Mesir, termasuk di antara ulama berpengaruh dalam membolehkan wanita menjadi kepala negara dan jabatan tinggi apapun seperti hakim, menteri, anggota DPR dan lainnya. Namun ia sepakat dengan Yusuf Al-Qaradawi bahwa kedudukan al-imana al-uzma yang membawahi seluruh umat Islam dunia harus dipegang oleh laki-laki karena satu tugas adalah menjadi imam. Salah satu tugasnya yaitu menjadi imam sholat. Nah, menurut Yusuf Al-Qaradawi, ia memperolehkan wanita dalam berpolitik. Al-Qaradawi juga menjelaskan bahwa penafsiran terdapat dalam surat An-Nisa ayat 34 Ar-Rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita dalam lingkup keluarga atau rumah tangga. Nah, jika ditinjau dari tafsir surah An-Nisa bahwa laki-laki adalah pemimpin, wanita bertindak sebagai orang dewasa terhadap yang menguasai dan pendidikannya tak kala dia melakukan penyimpangan, karena Allah telah mengunggulkan sebagaimana mereka atas bagian yang lainnya, yakni karena kaum laki-laki lebih unggul dan lebih baik daripada wanita. Oleh karena itu, kenabian hanya diberikan kepada kaum laki-laki. Nah, menurut Al-Ghazali, ia mendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi khalifah kenegaraan dan kehakiman dengan hujah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bakar. Di atas penganut pendapat beranggap bahwa kondisi psikis perempuan membuat lemah dan mengambil keputusan kurang leluasa perempuan untuk beraktivitas di negara, mengingat adanya peran kodrati perempuan sebagai ibu. Nah, menurut Mahmud Saltut, ia menjelaskan bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan itu hampir sama. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada perempuan dan laki-laki Tuhan menganugerahkan kepada mereka berdua potensi dan kemampuan untuk memikul tanggung jawab, dan menjadi kedua jenis ini dapat melaksanakan berbagai aktivitas baik bersifat umum maupun bersifat khusus, karena itu syarat dari meletakkan keduanya dalam satu kerangka yang sama. Nah, menurut Sayyid Tahtawi, yaitu Syekh Al-Azhar dan mufti besar Mesir, dia menyatakan kepemimpinan wanita dalam posisi jabatan apapun tidak bertentangan dengan syariat, baik sebagai kepala negara atau al-wilayah az-zuma maupun posisi jabatan di bawah. Nah, mengatakan keistimewaan laki-laki di sini selain karena perbedaan jenis kelamin, tetapi juga keistimewaan yang sepadan dengan adanya tanggung jawab yang harus dipenuhi kepada istri, yaitu nafkah. Jika kedua aspek di atas tidak terdapat dalam suami atau kekuatan dan kewajiban nafkah, maka tidak ada keistimewaan baginya, dan istri bisa saja mengambil alih kepemimpinan dalam rumah tangganya. Nah, di sini ada selanjutnya nilai pendidikan yang dapat diambil. Yang pertama, nilai yang dapat diambil jika dilihat dari realitas para pra dan masa Nabi Muhammad, karena pemimpinan harus berwibawa, dihargai dan dihormati. Jadi jika perempuan memimpin pada saat itu tidak dihargai dan dihormati, maka dari itu imbasnya adalah suatu pemerintahan tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan normal. Nah, selanjutnya nilai yang bisa diambil atau dilihat dari masa modern sekarang, zaman sudah berubah, perempuan tidak lagi dikesampingkan atau didiskredit
atau dimarginalkan, bahwa sekarang perempuan sudah banyak yang berkiprah dalam berbagai bidang pekerjaan, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Hak asasi manusia sudah dijaga sehingga perempuan sudah dihargai dan dihormati. Dengan demikian, maka saat ini perempuan sudah bisa memiliki kesempatan untuk untuk berkiprah dalam dunia berkepemimpinan selama ia memiliki kualitas, kapabilitas, kompetensi dalam bidang tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, apabila ada perkataan atau penyampaian yang salah, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the Benz.